Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini kita akan mengulas ya framingan dari para kibin-kibin ataupun para kabib-kabib yang sampai saat ini ketika melihat bagaimana fenomena ketika Bang Haji Rhoma Irama itu berada di satu panggung di PBNU ya, kalau tidak salah itu dalam acaranya LDNU yang menggambarkan bahwasanya Bang Haji Rhoma Irama itu sudah tobat ya, sudah tobat. aduh masalah luar biasa ya. Oke, adapun jawaban saya itu demikian ya, silahkan. Bang Haji sudah tobat. Ya, itu kan sebenarnya framingan dari Kibin mengenai Bang Haji Rhoma Irama. Ya, itu namanya juga framing ya, karena beliau sudah menyampaikan berkali-kali bahwa beliau itu bersahabat dengan Habib-Habib. Seandainya pun ya sudah terbukti bahwasannya para Habib itu bukan zuriyah Nabi, maka tetap para Habib-Habib itu adalah sahabat-sahabat dari Bang Haji Rhoma Irama. Karena memang perasaan Bang Haji Rhoma Irama itu memang lembut ya. Jadi sekiranya ada suatu hal yang membuat terenyuh, ya beliau langsung nangis begitu di acara PBNU itu. Sehingga kemudian hal ini menjadi satu hal yang di-framing oleh Kibin seolah-olah Bang Haji Rhoma Irama itu tobat, kemudian meyakini lagi bahwa Habib itu sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, kerjanya Kibin memang seperti itu. Jadi Bang Haji Rhoma Irama itu menyampaikan beberapa kali itu kan, ketika podcast dengan Kiai Haji Madudin, dengan Dr. Sugeng, dengan Profesor Menahem Ali, kemudian dengan Kiai Haji Ubaidillah, Kiai Haji Nur Ihya, dan lain sebagainya. Ya beliau mengungkapkan seperti itu. Kalau sudah terbukti para Habib itu bukanlah dzurriyyah Nabi tetapi haplogrup G, ya tetap teman-teman sahabat-sahabatnya yang dari kalangan Habib itu ya tetap sahabat-sahabatnya. Kemudian ketika kebetulan ada sebuah acara di PBNU yang membahas tentang yang kebetulan di pinggirnya itu adalah Habib, kemudian beliau menyampaikan sesuatu dengan menguraikan air mata, ya kan? Itu menunjukkan bahwa perasaan beliau itu memang terenyuh begitu. Karena memang beliau itu hatinya lembut, nggak seperti saya hatinya kasar begitu. Haram untuk mengakui cucu Nabi Muhammad SAW yang palsu. Makanya udahlah para kibin ya, nggak perlu untuk memframing ke sana kemari yang seolah-olah Bang Haji Rhoma Irama itu sudah tobat. Tobat dari apaan? Faktanya memang demikian kok. Ya, subhanallah, luar biasa ini. Ya, lanjut Mbak Dewi. Jadi itu teman-teman ya. Ya intinya memang bukan kibin namanya kalau bukan nge-framing. Makanya kenapa seringkali saya itu mengulas tentang statementnya Gus Baha ketika menyampaikan bahwa Wali Songo itu adalah dari klan, bukan klan bahasanya ya, dari dinasti Basyaiban. Dan tentu ketika membicarakan tentang Basyaiban itu ya dari kalangan Balawi. Lalu kemudian reaksi dari kalangan para ulama-ulama itu cukup besar, sampai Kiai Imad itu menyampaikan statementnya, Kiai Ubaidillah menyampaikan statementnya,
Dr. Soleh Basyari menyampaikan statementnya. Kemudian Bahdowi menyampaikan statementnya. Kemudian ada Abah Setu itu pun juga menyampaikan statement yang semuanya itu mengkritisi Gus Baha. Nah, bahkan Abah Setu itu ya menantang Gus Baha ataupun yang lain ketika mampu untuk mendatangkan data sezaman yang sudah lolos verifikasi, maka akan diberi hadiah 200 juta rupiah. Lolos verifikasi ya. Karena memang faktanya sampai saat ini itu belum ditemukan kehijrahan Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramut. Ya, padahal kan imam begitu kan. Dan juga melihat bagaimana fakta-fakta yang ada dalam kitab-kitabnya Ba'alawi di masa-masa di abad-abad akhir ya, rada akhir di abad ke-9 Hijriah, 10 Hijriah dan seterusnya, itu kan menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana Ba'alawi itu, Al-Imam Ubaidillah itu adalah sosok yang begitu luar biasa ya. Kemudian dalam perjalanannya itu membawa harta yang begitu melimpah pada tahun 317, kemudian melewati beberapa kota-kota besar seperti Mekah dan Madinah, di mana saat itu Mekah dan Madinah bahkan Baghdad sekalipun itu dikuasai oleh para Qoromitoh. Nah, sehingga itulah yang seharusnya lebih diperdalam lagi, ditelusuri lagi, apakah mungkin dalam kondisi yang seperti itu Ahmad Al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa itu melakukan perjalanan dengan membawa harta benda yang begitu besar dengan pengikut yang banyak, 70 orang lebih. Kemudian dimanapun Ahmad Al-Muhajir ini singgah ke suatu tempat, maka dia membeli tanah, kemudian tanah itu dihibahkan kepada orang lain, ya. Sementara di Masjidil Haram itu sendiri terjadi pembunuhan yang begitu hebat, luar biasa, banyaknya korban-korban yang ada di sana, bahkan ribuan. Di Sumur Zam-Zam aja berapa ribu orang itu yang dimasukkan ke sana. Ya kalau berapa ribu mungkin nggak ini ya. Berapa ratus orang. Di Masjidil Haram itu berapa ribu? Banyak riwayat. Ada yang mengatakan 2.000, ada yang mengatakan 5.000, bahkan ada yang mengatakan sampai 30.000 orang yang dibunuh di masa itu, di masa di mana tahun 317 Hijriah itu Masjidil Haram dikuasai oleh Qoromitoh, bahkan Hajar Aswad itu pun dicongkel oleh kalangan Qoromitoh selama beberapa tahun kemudian setelah itu dikembalikan. Nah, jadi begitu tujuannya. Ya, artinya untuk para kibin, udahlah. Kalau Anda memframing, kami bisa framing balik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.